Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Terdapat perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pada pasal 2 menyatakan, peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kesimpulannya, hukum acara peradilan agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata material dengan perantara hakim atau bagaimana bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Asas personalitas keislaman, bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam atau menundukkan diri kepada hukum Islam. Asas ini diatur dalam pasal 2 penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang kedua, asas kebebasan, bahwa peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari pihak luar. Pada dasarnya, asas kebebasan kehakiman dan peradilan yang digariskan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 merujuk pada pasal 24 Undang-Undang 1945. Yang ketiga, hakim bersifat menunggu. Di sini dikenal dengan nemo iudex sine actore, yang artinya kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas. Nomor 4, hakim bersifat pasif. Dalam perkara perdata, maka hakim bersifat pasif, artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa ditentukan para pihak, bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu pencari keadilan untuk tercapainya keadilan yang terdapat pada pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 1970. Jadi, hakim pada dasarnya hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan yang ditetapkan undang-undang dijalankan oleh pihak-pihak yang berperkara. Para pihak juga dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang diajukan ke muka pengadilan lewat perdamaian lepas gugatan. Yang kelima, asas sifat terbukanya persidangan, bahwa setiap persidangan asasnya adalah terbuka untuk umum. Hal ini tujuannya untuk memberi perlindungan hak asasi manusia serta menjamin objektivitas, pemeriksaan fair, tidak memihak, putusan yang adil. Itu terdapat pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang keenam ada asas mendengar kedua belah pihak. Dikenal satu asas yaitu audie et alteram partem, yakni bahwa kedua belah pihak harus diperlakukan sama, harus didengar keterangannya masing-masing. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini juga berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh ada putusan harus disertai alasan, bahwa semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan-putusan yang dijadikan dasar mengadili, terdapat pada pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004, Jo pasal 184 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004. Lalu asas beracara dikenakan biaya. Asas ini
bertujuan untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya. Kesembilan, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud sederhana ialah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, dan sederhananya formalitasnya. Cepat yang dimasukkan pada jalannya peradilan, baik di muka sidang, penyelesaian berita acara, sampai putusan hakim. Sementara biaya ringan dimaksudkan agar terpikul oleh rakyat atau para pihak dan biaya meliputi kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan, dan materai. Terakhir, yang ke-10, asas tidak ada keharusan mewakilkan. Yang dimaksud ialah memeriksa para pihak secara langsung sehingga akan diketahui lebih jelas persoalannya sebab yang bersangkutan yang tahu seluk-beluk peristiwanya. Sekian.